saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Terima kasih untuk waktunya mengikuti kali ini. Yang kami hormati selaku narasumber pemateri, Bapak 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 Clay Marvelius Mone IEST. Beliau akan menyampaikan materi mengenai penerapan AHP DSS sebagai praktisi IT. Yang kami hormati juga dosen pengampu kami yaitu Bapak Hemdani Rahendra Herlianto, Eskom MTI. Selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Oke, sebelum saya ada sedikit pantun untuk kita semua sebelum mengawali seminar ini. Mohon disimak ya. Jalan-jalan ke kota tua, melihat sejarah penuh makna. Mari bersama kita bersua mendalami HP DSS di seminar istimewa. Terima kasih. Itu saja pembukaan dari saya sebagai MC. Uh, saya akan memberikan waktu sambutan kepada Mbak Dewi selaku penanggung jawab seminar ini. Kepada Mbak Dewi, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Wawan karena sudah memberi saya waktu untuk berbicara. Sebelumnya terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar kali ini. Dan terima kasih banyak kepada Bapak dosen pengampu, Pak Hemdani Rahendra Herlianto karena sudah mau untuk join di seminar kali ini, dan terima kasih terkhususnya kepada pembicara kita kali ini Bapak Kai Marvelous yang malam ini bakalan ngasih ilmu untuk kita tentang penerapan AHP DSS sebagai praktisi IT. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dari narasumber pembicara kita hari ini bakalan bermanfaat untuk kita ke depannya. Mungkin segitu aja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi untuk kata-kata sambutannya. Langsung saja kita mulai seminar kali ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Clement Valius. Kepada Bapak Clement Valius, saya persilakan. Oke, sebentar sebelum mulai Pak Clay. Kedengaran suara saya ya? Ya, Pak Dan. Kedengaran, Oh ya, Pak. kedengaran ya. Oke, ya. Sebelumnya terima kasih nih buat panitia, ya kan, buat mata kuliah sistem pendukung keputusan. Terima kasih Mbak Dewi dan juga rekan-rekan, ya kan, yang sudah mempersiapkannya, ya kan, segala sesuatunya. Terima kasih juga buat Pak Clay yang sudah menyediakan waktu. Dan tempat ini Pak Clay ini adalah salah satu tim saya ya. Jadi dia memang spesialis di bidang programmer ya. Jadi memang dia sudah banyak pengalaman, jabatannya juga sudah tinggi ya. Jadi udah banyak sistem yang sudah dibuat dia ya. Nanti dengan materi hari ini diharapkan teman-teman semuanya ya kan memperhatikan dengan baik. Terus kalau misalnya ada pertanyaan seputar program bisa ditanyakan ya kan, atau fungsi-fungsi ya bisa ditanyakan. Nanti biar diperdalam lagi oleh Pak Clay ya kan. Nanti sewaktu-waktu kalau misalnya ada waktu juga kita bisa kesempatan untuk mungkin praktek bersama-sama ya kan di kampus. Nanti akan diaturkan waktunya. Ya mungkin dari saya seperti itu ya. Jadi mohon maaf saya lagi di luar ya, nanti saya serahkan untuk panitia untuk acaranya sampai nanti ditutup dan juga materi disampaikan ya. Terima kasih Wakli, terima kasih Wakli. Lanjutkan Yuk, ya.
Sip. Ya, ya. Ya, sukses untuk kita semua. Selamat malam. Oh ya, sebelumnya jangan lupa absen ya, sesuai instruksi yang saya sampaikan di grup sebagai bahan untuk nanti absen di hari Jumat. Jadi hari Jumat ini perkuliahan online akan diisi untuk hasil dari seminar hari ini. Jadi nggak ada perkuliahan online Jumat ini ya. Nanti Baik, kita Pak. akan ketemu lagi di pertemuan offline minggu depan. Ya, terima kasih untuk semuanya. Masih, Pak. Silakan dilanjutkan Pak Clay. Yuk. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan dari Universitas Pelita Bangsa ya, kawan-kawan mahasiswa mahasiswi gitu. Jadi ini untuk teknik informatika atau sistem informasi ya? Teknik informatika, Pak. Oh, teknik informatika. Oke, sebelumnya perkenalkan, moderator boleh dimunculin untuk CV saya? Mas Moses minta tolong untuk dieksekusi, dimunculkan. Apa sudah bisa, Mas Moses? Ya, perkenalkan nama saya Clay Marvelus Muneye. Saya basicnya sebetulnya bukan di IT gitu. Basic saya sebetulnya di elektronika. Jadi pendidikan saya dari STM itu saya masuknya di elektronika. Lalu untuk perkuliahan juga saya di elektronika di PB Bogor gitu. Jadi kalau rekan-rekan bisa lihat di sini untuk pengalaman pengalaman kerja saya yang paling pertama saya mengenal IT itu ada di saya sebagai IT staff di Perpustakaan Pusat IPB gitu. Di sana saya baru mulai mengenal perihal IT ya. Mungkin lebih ke networking dan hardware gitu. Saya belum kenal software saat itu, belum ada bahan seperti sekarang. Kalau teman-teman sekarang kan mungkin udah enak ya, banyak di internet, tinggal cari di YouTube, di ChatGPT tinggal cari gitu. Kalau waktu dulu saya tertarik itu karena saya bekerja di perpustakaan dan saya waktu itu membaca suatu buku gitu. Dari satu buku itu saya tertarik, lalu saya perdalam lebih lagi untuk IT. Lalu lanjut lagi pengalaman saya lagi untuk pengalaman kerja. Selepas dari itu saya memang tertarik terus di IT. Saya sempat masuk di salah satu perusahaan Amerika, gitu, American Bureau Shipping. Itu lisensi perkapalan saat itu. Di sana saya belajar lebih lagi untuk sistem yang dimiliki oleh perusahaan di Amerika sana, gitu. Kalau di Indonesia ada BKI namanya, Badan Klasifikasi Kapal. Lalu lanjut lagi saya masuk untuk di daerah Kupang, NTT, itu sebagai IT juga untuk IT Head Department di sana untuk mengepalai untuk siaran, recording semua. Lalu selanjutnya lagi saya masuk ke ekspor, import di PT Sanyo. Itu saya cuma sekedar pengalaman aja, pengen tahu kayak gimana sih ekspor import gitu kan. Terus saya paling lama ini saya di PT Alpha IMS. Saya itu ada sekitar 11 tahun, 10 tahun gitu sebagai IT Head Department. Jadi di sana saya memang betul-betul mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman gitu kan, menerapkan apa yang saya pelajarin gitu. Dan teman-teman di sini saya sebagai otodidak praktisi IT gitu. Memang bukan basic dari IT, tapi saya bergerak di IT.
Dan terakhir sekarang saya kemarin gabung di Cinta Kasih Suci. Itu awalnya saya sebagai Kaprodi RPL, Rekayasa Perangkat Lunak untuk Pemrograman. Baru tahun awal kemarin saya masuk ke tim IT untuk development dan sistem, membantu Pak Dani. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi salah satu yang mau disampaikan di sini, seminar kali ini kita mau untuk eh, saya mau lebih bikin kalian lebih courage lagi nih, lebih semangat lagi untuk belajarnya gitu kan, bahwa nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Jangan pikir susah atau gimana gitu. Selama kita suka gitu kan, apapun bisa gitu. Kayak yang kemarin aku bilang sama Mbak Dewi gitu kan. Kayak gitu ya Mbak Dewi ya kemarin ya. Terus kita chat, apa yang kita suka pasti bisa kita lakuin. Kayak gitu. Terus saya tinggal di Depok. Eh, Posisi saya di Depok. Setiap hari akhir minggu, cuman hari-hari kerja saya ada di Jakarta Barat. Kayak gitu. Oke, sekian dari perkenalan saya. Terima kasih teman-teman untuk kesempatannya malam hari ini kita boleh sedikit sharing, sedikit berbagi apa yang saya lakuin, apa yang saya kerjakan, gitu kan, apa yang saya selama ini pikirin mau kayak gimana sih sebetulnya IT itu harusnya kayak gitu. Terlebih eh, praktisi ya kayak saya. Jadi saya memang untuk IT networking saya oke, nggak masalah. Untuk sistem juga saya oke. Untuk development juga saya front end, back end, sampai ke database saya main karena memang biasa sendiri dari dulu. Ya gitu ya. Jadi kita masuk ke materi. Boleh dibuka Mas Moses untuk sedikit perkenalan materi kita. Oke, ini ada penerapan AHP DSS sebagai praktisi IT. Jadi gimana sih strategi efektifnya untuk kita mengambil keputusan di era digital secara lebih kekinian ya. Maksudnya nggak usah berpatok sama yang model-model lama kayak gitu. Boleh dilanjut, Mas Moses? Oke, jadi apa itu HP sih? Apa itu DSS gitu? Ada lagi pentingnya HP DSS dalam dunia IT. Kita mau lihat juga untuk nanti contoh kasus penerapannya, rangka implementasi AHP dan DSS, tools dan teknologi pendukung, ada kesimpulan dan nanti kita ada sedikit tanya jawab apabila ada yang mau ditanyakan. Oke, boleh lanjut, Mas Moses. Oke, ini tantangannya nih dalam dunia IT. Nah, dalam dunia IT, selama saya di dunia kerja gitu, kita tuh lebih sering untuk kompleksitas ada keputusan. Jadi saat kita sebagai IT, kita sebagai programmer atau sebagai sistem atau database gitu, kadang-kadang dari perusahaan atau dari petinggi kita tuh meminta suatu uh, tools atau cara biar kita gimana nih ada keputusan yang memang harus dibikin gitu, ada hasil yang memang didapat dari data yang ada gitu. Karena kan kita kalau kita mengambil keputusan tentunya kalau tanpa data yang konkret, data yang valid itu tentu akan susah gitu. Kita untuk pembuktian ataupun untuk melanjutkan ke movement selanjutnya. Terus teknologi yang cepat. Back dulu boleh. Oke, ada perubahan teknologi yang cepat gitu. Jadi sekarang ini kita banyak teknologi kayak tadi saya bilang ya. Kalau dulu zaman saya itu masih pakai buku gitu. Kebayang gimana kita mesti baca beberapa buku untuk mencari ilmu yang ada. Sedang kalau sekarang ini kan teman-teman lebih enak gitu. Di YouTube ada, di internet ada, kita tinggal browsing, tinggal cari ada. Cuman masalahnya itu adalah masalahnya itu gimana sih kita menyukai hal yang kita kerjain itu gitu kan. Terus sejauh mana sih kita mau mengeksplor lebih lagi dari bahan yang udah ada nih gitu. Sejauh mana juga kita mau mencoba gitu. Itu biasanya kendala yang sering dihadapin ya. Kita lebih sering suka malas atau sering mentok kemana-mana jadi kita nggak suka. Belum apa-apa kita nggak nyoba. Terus kriteria yang beragam untuk tantangan dunia IT itu ada kayak biaya, ada keamanan, ada performa.
Kurang lebih itu yang biasanya kalau untuk di dunia kerja yang salah satu jadi pertimbangan cost biaya gitu. Terus kalau kita ngomongin database atau sistem yang udah kita bikin, tentu ada keamanan di sana. Cyber security akan kita mainkan. Lalu untuk performa, uh, let's say kalau misalkan cuma untuk skala satu kelas 30 orang, tentu itu nggak akan masalah kalau kita pakai sistem yang biasa gitu ya, maksudnya yang nggak ada yang nggak terlalu kuat atau gimana. Tapi saat kita mau pakai untuk sistem untuk beberapa perusahaan ataupun klien kita banyak, ada ratusan atau ribuan, tentu perangkat software maupun apa itu namanya yang kita siapkan itu tentu server segala macam itu pasti harus beda ya gitu. Terus lanjut lagi, mengapa DSS HP penting? Itu kita tentu akan membantu untuk memprioritaskan pilihan. Jadi kita dapat beberapa opsi, kita bisa bisa mendapatkan pilihan terbaik di antara yang terbaik tentunya. Tadi dibilang untuk solusi berbasis data dan analitik, kita di sini belajar analisis juga, belajar untuk data juga, kita mengolah data sedemikian data yang kita punya, gimana cara kita bisa olah. Jadi ada data yang bisa dianalisis dan ada hasil yang dihasilkan dengan opsi-opsi yang bisa kita pilih nantinya. Gitu. Terus untuk efisiensi keputusan berbasis teknologi yang tadi kita bilang ya, karena masuk ke sistem, ada DSS di sana, jadi tentunya itu akan lebih mempermudah. Oke, lanjut Mas Moses. Oke, AHP itu apa sih? AHP itu adalah metode pengambilan keputusan berbasis hierarki, membandingkan alternatif secara berpasangan untuk bobot prioritas. Oke, jadi untuk sedikit pengenalan itu tentu teman-teman udah diajarin gitu kan. Jadi kita ini nggak terlalu banyak teori juga, sedikit pengenalan lagi biar lebih refresh lagi. Jadi AHP itu Analytical Hierarchy Process yang dikembangkan sama Thomas L. Shelby pada tahun 70-an saat dia masih di Wharton School. Jadi ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan dengan memperhatikan beberapa faktor, persepsi, preferensi, pengalaman, dan intuisi. Jadi menggabungkan penilaian dari pribadi ke dalam suatu hal yang logis. Jadi apalagi sih yang bisa dilakukan sama si HP ini gitu. Kita harus tahu nih sebelum kita masuk lebih lagi, HP itu kayak gimana. HP bahasa Indonesia itu sistem pendukung keputusan, decision support system, bukan sistem pakar ya gitu. Beda lagi nih sama sistem pakar gitu. DSS itu jadi suatu sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi pemodelan dan pemanipulasian data gitu. Jadi sistem digunakan saat kita mengambil keputusan dalam situasi yang semi struktur ataupun yang tidak struktur. Jadi nggak ada yang tahu nih keputusannya harusnya dibuat kayak gimana gitu. Dengan adanya HP ini kita bisa lebih untuk lebih pasti ya. Ada pattern-pattern yang bisa kita lihat, ada pattern-pattern yang bisa kita ikutin. Mana nih yang terbaik dari antara beberapa pilihan kondisinya. Terus sudah gitu lagi ada lagi untuk penyelesaian masalah HP. Ada beberapa prinsip yang memang harus kita pahami sebelumnya. Jadi di PHP AHP itu ada hierarki. Hierarki itu sistem yang kompleks yang kayak pohon bercabang, pecah-pecah, ada elemen pendukung yang akan nanti kita gabungkan lagi untuk lebih lanjut. Lalu ada lagi kriteria dan alternatif. Jadi di AHP ini biasanya kriteria dan alternatif itu dilakukan dengan perbandingan berpasangan. Jadi biasanya kita bikin itu skala 1 sampai 9, ada skala 1 misalkan sama pentingnya, atau misalkan skala 3, yang satu nggak penting daripada yang lain gitu. Dibandingkan tuh biasanya tuh antara dua itu. Nanti bisa kita coba lihat ya. Lalu ada lagi untuk menentukan prioritas, sintesis priority. Jadi gimana bisa setiap prioritas dan alternatif yang dipakai berpasangan itu disesuaikan dengan adjustment yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas nantinya. Bobot dan prioritas yang kita tentuin ya dengan matriks atau melakukan persamaan matematika gitu. Nah, matematika nih biasanya kan suka agak-agak
gimana ya kalau kita ngitung-ngitung gitu kan, kadang kalau anak sekarang kayak agak-agak males juga dengan teknologi yang udah ada, kayak gampang bisa dipersingkat mungkin, tapi nggak masalah. Yang penting yang ditegaskan di sini adalah kita harus mengerti jalannya gitu. Nggak mungkin kita pengen tentunya ke sana kita nggak tahu jalannya gitu. Seenggaknya kita tahu jalannya lah gitu. Oke, lanjut untuk konsistensi logisnya. Jadi konsistensi logus ini dapat dua makna. Yang pertama itu ada objek yang serupa, kita bisa kelompokin sesuai keseragaman dan relevansi. Kedua, menyangkut tingkat hubungan antar objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. Terus penerapan AHP ini gimana sih? Biasanya kita menggunakan AHP ini, biasanya kita kasus-kasus kayak apa sih bisa kita gunain gitu. Salah satunya pemilihan karyawan yang terbaik, penilaian karyawan, KPI gitu. Kita bisa juga pakai situ gitu kan. Terus pemilihan produk misalkan, pemilihan banyak lah yang bisa kita lakuin dengan AHP ini gitu. Banyak contoh-contoh aplikasi sistem yang nanti kita bisa bikin, kita bisa buat dengan menggunakan metode AHP. Terus langkah-langkah apa aja ya biasa kita untuk AHP ini gitu kan. Jadi di AHP ini biasanya kita menentukan objek yang menjadi penilaian. Ada objek dulu nih gitu. Terus dari objek itu kita bisa dapatin data kriteria penilaian berdasarkan keinginan objek acuan perhitungan. Misalkan tadi dalam penilaian karyawan itu akan ada namanya misal kedisiplinan, kesopanan, pengalaman, itu salah satu penilaian yang misalkan ada apa lagi gitu. Banyak yang bisa kita masukin. Terus kita biasanya menentukan tuh bobotnya masing-masing itu. Jadi ada data alternatif dari objek. Lalu setelah kita dapat semua data yang dibutuhin, baru selanjutnya kita masuk untuk perhitungan ke dalam teori AHP yang akan menghasilkan hasilnya nanti ya. Kayak berupa ranking masing-masing objek yang tadi kita kasih. Oke, terus ada lagi kita untuk menghitung perhitungan AHP ini, tentukan kriteria gitu. Di mana kriteria ini menggunakan perbandingan berpasangan skala 1-9 tadi, sehingga kita bisa menjadikan ini menjadi data metrik gitu. Menjumlahkan nilai pada setiap kolom metrik yang dibuat sebelumnya, membagi setiap nilai dari kolom, menjumlahkan nilai setiap baris, membagi dengan elemen, terus kita kalihin dengan kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, dan seterusnya gitu. Ini nanti kita bisa lihat nanti contohnya nanti ditampilkan nih, bisa kita tampilkan contohnya gitu. Terus lanjut lagi untuk DSS gitu. Apa sih DSS itu gitu kan? DSS itu adalah suatu sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi gitu. Kalau tadi kita ngomongin HP itu kan dia punya tata caranya, dia punya modulnya gitu. Sementara kalau DSS ini udah masuk ke sistem decision support system, sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi, merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan yang berperan dan mendukung dari kegiatan untuk pengambilan keputusan untuk suatu perusahaan atau organisasi. Bisa juga kita bilang gitu kan, jadi sistem ini berguna untuk mendukung proses terhadap data yang dimiliki, data penilaian, keputusan, perencanaan, bisa untuk yang akan datang ataupun yang sudah lewat. Jadi bisa dibuat datanya. Nah, dari DSS ini karakteristiknya apa lagi sih gitu kan? Karakteristiknya itu dia ada beberapa diantaranya itu membantu proses pengambilan keputusan. Jadi fokus tuh sama satu objek yang dinilai. Misalkan penilaian untuk kinerja karyawannya apa sih gitu. Sensi misalkan contohnya gitu.
dia suka telat, dia suka ini, nanti kan ada perhitungan itu masing-masing karyawan. Penilaian nanti akan dimasukin. Lalu ada apa lagi untuk karakteristik dari DSS ini gitu kan? Biasanya itu dia ada interface mesin atau manusia, ada user gitu. Dan kita ini masih ada si user yang pegang kontrol ya. Jadi user yang input data gitu. Ini salah satu kelemahan dari si HP nih gitu, karena uh, kalau orang yang inputnya itu nggak kompeten atau nggak ini ya gitu, maksudnya masukin datanya salah, itu data yang keluar pun nanti akan nggak sesuai. Itu mungkin nanti kita akan lihat beberapa perbandingannya untuk beberapa metode yang akan dipakai dalam pengaplikasian suatu aplikasi program untuk DSS ini. Lalu ada lagi tahapan pada sistem DSS itu biasanya ada fase intelijensi. Jadi aktivitas yang fokus pada identifikasi suatu situasi, suatu masalah, suatu problem. Ada lingkungannya, informannya, kayak gimana, itu biasanya dia tuh diidentifikasi dulu tuh. Itu namanya kita masukkan fase intelijensi. Lalu selanjutnya lagi kita masuk ke fase desain. Fase desain ini melakukan proses dari penemuan yang udah ada, kita kembangin, masuk analisis tadi, terus terakhir itu ada nilai yang keluar. Itu fase desain. Kita mau bikin tuh kayak gimana, aktivitasnya kayak gimana. Lalu yang di ketiga itu ada lagi fase pilihan. Fase pilihan ini begitu nilai udah keluar ya, begitu nilai udah keluar kita bisa lihat ada evaluasi, ada rekomendasi yang dimunculkan, ada pilihan di sana gitu. Nah di sanalah si user sendiri akan memilih nih. Kita cuman kasih opsi, kita kasih decision kan gitu. Keputusan pemilihan mana yang terbaik, mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Nah tetap pilihannya ada di manusianya, ada di user gitu. Itu salah satu kekurangan AHP. Lalu apa aja sih komponen yang digunakan untuk menyusun DSS gitu. Di sini ada data manajemen yang berupa data, biasanya data-data yang ada informasi di sana, ada data yang relevan, tergantung apa sih yang mau dihitung, apa yang mau diputuskan, apa yang mau dikasih keputusan ini kayak gimana. Kondisi database ini diatur sama perangkat lunak yang kita akan bikin, yang kita biasa sebut sistem database manajemen. Gitu. Jadi data semua masuk situ, diinput, nama siapa, terus penilaiannya masing-masing ini berapa, terus dia udah masukin apa aja, gitu. Itu nanti bisa kita bikin konsep ke arah sana. Lalu ada model lagi, ada model manajemen. Manajemen modal ini melibatkan model keuangan, manajemen sains statistikal, serta sejumlah modal kualitatif. Gitu. Jadi ini bikin si DSS ini bisa kemampuan analisis terhadap sistem dari data-data yang udah dimasukin. Terus komunikasi DSS ini akan mengkomunikasikan ke kita ya. Jadi apa aja yang kita mau nih, kita bisa munculin di sana, kita bisa hitung. Gitu. Itu salah satu ininya DSS, komponen yang menyusunnya. Tujuannya apa sih kita menggunakan DSS untuk pengambilan keputusan gitu. Jadi ini akan memudahkan pihak manajemen atau pihak manajer kita atau pihak atasan kita lah, misalkan ada suatu masalah atau ada suatu hal yang mau diambil nih gitu kan keputusannya, kita bisa ngasih mereka opsi beberapa tuh kayak gitu untuk perusahaan, dan itu ini akan meningkatkan efektivitas dari keputusan yang akan diambil gitu. Terus untuk DSS ini kita ada keputusan yang bersifat struktur, bersifat semi terstruktur, ada begitu ya untuk yang struktur DSS. Manfaatnya apa lagi sih gitu? Karena kita bisa lebih meningkatkan kualitas keputusannya karena ada data yang kita punya, ada perbandingannya, ada perhitungan yang kita udah hitung, udah terhitung otomatis dari sistem yang udah kita buat. Terus tentunya ini akan menghemat waktu ke depannya daripada kita harus hitung satu-satu masing-masing orang atau masing-masing produk atau masing-masing jumlah gitu kan.
Karena kalau cuma 1, 2 sampai 10 mungkin masih gampang ya, cuman kalau udah sampai kayak contoh misalkan barang bisa sampai ratusan, bisa sampai ribuan, itu tentu akan makan waktu gitu. Terus apalagi sih yang bisa kita dapat dari dashboard ini gitu. Kita bisa menyediakan juga ada analisis di sana alternatif gitu. Jadi akan ada ranking kan, 1, 2, 3, 4, kita seberapa banyak kita tentuin gitu kan. Nah dari sana tuh kita bisa tentuin kalau misalkan satu kurang ini ya masih bisa lah kita ambil yang dua, masih bisa lah kita ambil yang tiga gitu. Tapi penilaian itu kan udah ada sebetulnya bahwa tiga itu nggak lebih baik dari yang dua atau dua itu tidak lebih baik daripada yang satu. Jadi kenapa kita bikin DSS ini juga kita akan mengurangi resiko. Resiko apa sih gitu? Resiko salah pengambil keputusan dan ketidakpastian gitu. Karena dengan adanya ini kan kita lebih jelas, lebih ada pattern-pattern yang kita bisa lihat, terus lebih ada data-data yang memang kita punya gitu. Nggak cuma asal ngomong, nggak cuma itu, tapi kita ada data yang kita miliki. Kalau untuk perusahaan juga kita akan lebih efisiensi untuk operasional tentunya. Terus lebih fleksibel, fleksibel juga kita kalau untuk mengambil keputusan dengan adanya desa ini lebih strategis juga gitu. Jadi ini sebetulnya cuma tools ya. Jadi AHP itu cuma konsep, sementara desa ini toolsnya gitu. Jadi ini yang kita paduin di sistem informasi atau teknik informatika gitu. Dilanjut boleh Mas Moses? Ya, ini salah satu contoh kasus penerapannya untuk saat perusahaan mau memilih platform cloud untuk perusahaan gitu. Jadi kita akan tentuin untuk kriterianya itu tadi yang udah saya jelasin. Di sana ada biaya 30%, ada keamanan 25%, ada skalabilitas 20%, ada dukungan teknis 15%, integrasi 10%. Ada alternatif lagi, ada AWS, Google Cloud, Microsoft Azure. Opsinya tuh pilihan gitu kan. Nah, solusinya apa? Kita rekomendasiin berbasis tahap kriteria. Jadi kriteria itu kita dulu tuh, baru kita bisa untuk masuk yang kita pilih dari kriteria-kriteria yang udah kita masukin nantinya. Boleh di next? Ya, ini teman-teman di Pelita Bangsa udah masuk AHP ya? Baru minggu kemarin, Pak, hari Sabtu. Oh, oke oke oke. Jadi ini untuk langkah-langkah implementasi AHP gitu. Jadi karena masih minggu lalu harusnya masih agak-agak ingat ya. Jadi kita akan pasti ada identifikasi tujuan dan kriteria dong gitu. Terus habis itu kita bikin apa sih? Habis itu kita bikin hierarki keputusan gitu. Jadi ada tujuan, ada kriteria, ada alternatif tuh. Nah, hitungannya gimana pembuatan kriteria? Ada skala AHP 1 sampai 9 gitu. Nah, dari angka yang skala AHP itu tentu masih ingat nggak batas konsistensi untuk itu berapa? Berapa persen dia? Oke, jadi batas konsistensi dari hasil yang kita nanti hitung itu nggak boleh di atas 10% gitu. Jadi kalau perhitungan kita masih di atas 10% untuk CR-nya ini gitu kan, tentu itu bukan opsi yang baik, masih ada yang salah tuh gitu. Itu harus di bawah 10% atau maksimal itu di 10%. Nah, habis itu baru kita integrasi ke DSS. Oke, lanjut Mas Moses. Nah, ini ada tools dan teknologi pendukung nih, gitu kan. Untuk HP itu kita bisa masuk ke expert choice, ada super decision, dan untuk DSS berbasis AHP itu kita bisa pakai Excel sebetulnya. Karena Excel itu kan bisa pakai untuk database juga. Lalu ada Python, ada Criterium Decision Plus gitu. Nah di sana ada Python, jadi kita kalau ngomongin Python itu ngomonginnya kita udah skala untuk skala besar ya, karena data Python itu kan lebih bagus untuk database yang besar, big data gitu.
Jadi saat kita mau mengimplementasikan kepada perusahaan atau eh, tempat ataupun aplikasi program yang mau dibikin ini kira-kira banyak gitu, kliennya banyak, lebih dari 1.000 atau lebih dari apa, sekali akses, tentu kita baiknya pakai Python karena dia bagus untuk big data. Oke, lanjut. Oke, ini ada beberapa kesimpulan. Jadi AHP DSS ini solusi praktis untuk keputusan IT yang kompleks, terus kombinasi teknologi dan metode analitik menghasilkan keputusan akurat dan efisien. Nah, terus kita harus mulai implementasi AHP DSS dalam strategi IT Anda. Gitu. Jadi kenapa di terakhir itu implementasi AHP gitu kan? Karena kalau kita udah coba belajar tanpa kita coba-coba nih, kita nggak akan ngerti, kita nggak akan tahu juga gitu kan sejauh mana kita bisa bikin sistem itu. Oke, bisa aku boleh share ini ya, boleh share screen ya. Aku mau share screen dulu. Udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Oke, saya ada chat untuk linknya. Saya ada chat untuk linknya ya kalau teman-teman mau coba gitu. Jadi ini salah satu teknologi yang bagus juga dipakai gitu untuk kita lebih mempersingkat kita bikin untuk aplikasi untuk metode ini untuk AHP. Jadi di situ ada AHP Priority Calculator, di situ ada AHP kriteria. Sini saya akan contohkan sedikit untuk cara penggunaannya gitu. Jadi teman-teman nanti bisa coba nih atau mau sekarang juga boleh klik link yang tadi terus nanti bareng-bareng kita jalan gitu. Jadi di sini ada untuk ini bahasa Inggris ya. Kita translate aja ke bahasa Indonesia. Oke, dari Indonesia. Nah, di sini ada kriteria AHP nih gitu. Pilih sejumlah kriteria, masukkan nomor dan nama. Contoh, misalkan kita mau berapa kriteria misalkan berapa penilaian gitu. Misalkan kita bikin 4 deh gitu. Langsung diklik OK. Nah, ini nanti muncul nih kriteria apa nih yang kita mau bikin gitu. Kayak misalkan kedisiplinan. Kedisiplinan. Lagi misalkan verifikasi. Lagi misalkan absensi. Lagi kreativitas misalkan. Nah, ini dia akan muncul nih nanti untuk perhitungannya gitu. Dari 4 opsi yang kita kasih tadi gitu. Nah, kalau teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi Pelita Bangsa mau nentuin untuk kriteria, tinggal masukin aja tuh. Mau berapa kriteria yang dihitung. Kemarin udah di oper rumusnya belum sama Pak Dani? Udah Pak, tapi sama Pak M Daninya belum di-share materinya. Oh, Heeh. ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti Jadi dan itu untuk perhitungannya banyak tuh, jadi agak-agak lupa lah.
Males kan? Jujur. Nah, jadi eh, ini bagusnya teknologi kita zaman sekarang ya. Jadi lebih singkat. Cuman yang kita perlu sadarin juga kita mesti ngerti nih gitu. Caranya kayak gimana kita bisa eh, wujudin nih apa yang kita mau, sistem yang apa sih yang kita mau bikin, apa yang kita kerjain. Nah, ini salah satunya. Nah, tadi yang dibilang ya, di sini ada sistem kayak HP itu perbandingan kan? Dua dua itu perbandingan ya, ada kedisiplinan, sertifikasi. Nah, di bawah sini paling bawah tuh ada HP scale tuh. Satu untuk equal importance sama penting. Ada moderate important, ada strong important, paling penting nih. Ada very strong important, paling penting lagi. 9 itu kalau extreme important, penting banget gitu. Dan ada 2, 4, 6, 8 itu berarti ada di antaranya. Oke, ini coba kita kasih nilai untuk disiplinan, sertifikasi, mana yang lebih penting? Sertifikasi misalkan, kita taruh aja di strong deh, 5. Disiplinan sama absensi, mana yang lebih penting? Absensi misalkan. Atau sama, kedisiplinan dan absensi sama penting. Tetap di satu berarti equal kan, sama. Terus ada lagi kedisiplinan dan kreativitas. Mana yang lebih penting? Gitu. Kreatif. Kreatif. Berapa nilainya? Paling penting 7, 7. 7, very strong important. Oke. Sertifikasi absensi, mana yang lebih penting? Sertifikasi Absen lah. Sertifikasi. Opsinya, skalanya. 5. Oke, 5 itu berarti Strong. important. Oke, sertifikasi kreativitas. Nah, Kreativitas. Kreativitas. Berapa? 6. 6. Ini nggak ada yang equal nih atau in between 24, 6, 8. Coba saya kasih di 2. Terus absensi kreativitas pilih yang mana? absensi kreatif. Dua-duanya. Equal. Dua-duanya 1. equal berarti ya. Ya. Nah, ini equal nih udah. Tinggal dikalkulat. Nah, dia muncul nih. Ada yang ditanda-tanda hijau gitu. Dan dia akan ngasih untuk perbandingan nilai. Di sini ada CR. Masih jauh. 73,4% gitu. Dia nganjurin kita untuk ngadjust highlight judgment to improve konsistensinya. Ini kita nggak konsisten kalau gini gitu. Ini iya, jadi kita bisa rubah, tinggal dirubah nih untuk ini. Misalkan disiplinan, sertifikasi kita bikin equal, misalkan. Terus untuk ini kreativitas kita kasih ini 2. Coba kita ikutin aja nih yang hijaunya dia ya. Coba. Iya. Nah, udah di calculate. Wah, 2,2. Oke banget nih hasilnya. CR-nya dia. Dengan nilai gini. Nah, udah. Nanti tinggal kalian download CSV-nya. Nah, itu bahannya yang bisa diambil. Nah, di sini udah ada nih. Disiplinan, prioritasnya dia nih. Disiplinan. Yang paling penting itu kreativitas nih. Dari yang kalian bikin tadi. 1, 2, 3, 3. Sertifikasi, kedisiplinan sama penting prioritasnya. Nah, ini decision metric-nya dia udah nyiapin gitu. Jadi nanti kalau memang kalian diajarin untuk rumusnya gitu, nanti bisa dibanding ke sini nih. Cocok gak yang kalian bikin? Oke, nanti udah tinggal di done. Udah. Ini salah satu yang dikasih. Jadi kalau kalian malas atau kalian mau cepet nih, kita perlu cepet gitu kan. Itu bisa dari situ ya. Kayak gitu. Terus kita mau kasih lagi penerapannya nih gitu. Jadi saya mau kasih lihat
apa yang dibilang AHP DSS itu pada bentuk wujud nyatanya di suatu aplikasi sistem database yang dibikin gitu. Jadi di sini uh, ini masih baru juga nih, masih baru juga dibikin gitu. Jadi ada untuk sistem KPI, dari manajemen minta untuk sistem KPI penilaian. Jadi saya mau kasih lihat untuk kayak gimana sih contoh bentuknya. Kayak gitu, nanti aku share dulu. Nah, ini KPI yang dibikin nih, gitu. Ini baru berjalan 2 bulan developmentnya, gitu. Jadi masih ada beberapa yang mau kita tambahin. Gitu. Jadi di sini bisa dilihat saya menerapkan metode AHP ini untuk penilaian. Gitu. Jadi di sini nanti kita ada uh, karyawan. Karyawan ini tentunya nanti jadinya alternatif, gitu. Pilihan kan, opsi yang terbaik yang mana. Jadi dia sebagai alternatif. Lalu di sini ada untuk kriteria. Tadi saya bilang apa-apa yang mau kita masukin penilaiannya. Lalu di sini nanti ada bobot. Nah, bobot ini masih saya bikin paten, belum saya masukin ke aplikasi ya, masih langsung saya masukin dari database gitu. Masih pengembangan lagi. Ini bobot setiap masing-masing kriteria yang tadi. Di sini ada tataran SOP, kualitas kinerja, pembelajaran, sumbang pikir ilmiah, integritas, disiplin, kehadiran. Ini salah satu contohnya. Uh, ini database-nya. Bisa dilihat di situ ada kriteria, ada jabatan, ada alternatif, gitu. Jadi memang masing-masing sengaja saya pisah, jadi memang bisa enak nanti ngambilnya. Sudah dinilai kriteria. Nah, ini yang tadi yang saya bilang untuk masih saya ngambil dari sini, belum saya munculin di depan untuk opsinya, masih pengembangan, gitu. Ini udah berfungsi, gitu. Cuman ada beberapa yang mau ditambah, kayak untuk penilaian karyawan itu maunya dibuat kayak ya si karyawan ini bisa ngupload apa yang dikerjain sih gitu. Karena kan di sini ada kriterianya itu uh, sumbang pikir ilmiah misalkan atau pembelajaran gitu. Nanti dia akan mengupload apa yang udah dia lakuin, apa yang udah dikerjain gitu. Ini cuma gambaran doang. Sebetulnya bukan cuma untuk KPI doang kita bisa bikin gitu kan. Bisa juga untuk uh, pemilihan pemilihan kendaraan, pemilihan tadi yang dibilang untuk pemilihan service apa sih yang mau cloud atau apa gitu. Kita bisa bikin untuk DSS-nya gitu. Jadi ini bentuk DSS yang dibikin untuk KPI, DSS dan AHP. Cuma untuk yang ini saya masukin bukan cuma AHP gitu. Jadi di sini itu saya bikin untuk AHP pengembangan lagi dengan Fuzi. Gitu. Jadi nggak cuma AHP. Jadi ada Fuzi juga di sini. Nanti kalian kalau pas lagi dini sama Pak Dani minta aja gitu kan materi untuk AHP Fuzi karena Fuzi ini pengembangan dari si AHP. AHP itu kan yang tradisionalnya sementara Fuzinya ini lebih pengembangan untuk bisa 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 dapat nilai yang lebih lagi gitu. Bisa dapat data yang lebih valid lagi dengan data yang lebih kompleks. Gitu. Jadi ini contohnya yang saya bikin gitu kan yang lagi dikembangin di sekolah nih gitu untuk guru dan karyawan. Jadi dari mana sih makanya saya bilang untuk kelemahan si HP itu gitu karena
yang input ini nanti untuk penilaian itu kan si user gitu, entah atasannya, entah supervisornya gitu. Nah saat dia ya nggak tahu ya, namanya orang, misalkan dia salah masukin nilai gitu kan, atau nggak valid nilai yang dikasih gitu kan, tentu akan merugikan si karyawan tersebut gitu. Jadi kemarin itu dari manajemen minta untuk ada bukti-bukti yang bisa dilampirin. Nah itu kan penambahan lagi gitu. Nah beda lagi tuh sama AHP, di luar HP gitu. Cuman untuk sistem yang dibikin ini berbasis ke metode yang digunakan ini untuk AHP. Untuk yang ini saya gunakan untuk AHP Fuzi gitu. Oke, sedikit saya tambahin untuk yang AHP Fuzi. Saya share dulu sebentar. Fuzi. Oke, ini ada pengertian Fuzi ya. Jadi Fuzi itu konsep metode lagi yang dikembangin sama Sukamoto Universitas gitu kan. Jadi Lotfi Zadeh namanya itu Fuzi Sukamoto. Kita lihat di sini perluasan dari penalaran monoton AHP lama nih gitu. Jadi AHP yang tadi yang nanti akan kalian pelajarin yang bisa cuma berbentuk if atau then akan lebih dipresentasikan lagi menjadi bentuk suatu himpunan fuzi. Jadi di mana suatu nilai yang keluar akan dikelompok-kelompokin lagi tuh biasanya gitu. Jadi nanti akan ada predikat, ada nilai bobot juga di sana. Jadi ini memang lebih rinci lagi untuk penjelasannya. Ini kalau teman-teman mau coba baca, saya kasih share untuk linknya. Ini metode-metode yang bisa dipakai nih, HP gitu kan. Saya biasanya kalau untuk bikin aplikasi saya jarang pakai cuma satu metode. Biasanya saya suka bikin konsep, bikin dua, bikin tiga gitu. Jadi saling lengkapin apa yang kurang tergantung keperluan kebutuhan dari si uh, user atau dari pengguna yang request gitu. Terus di sini ada lagi untuk penerapan Fuzi sendiri itu. Nah, ini dia sangat cocok digunakan untuk menangani masalah yang bobotnya bisa menjadi himpunan tersendiri gitu. Lebih mendetail lagi nih dia. Misalkan di kedokteran ada penyakit. Nah, penyakit itu sama dia dideskripsi lagi tuh, dipecah lagi, semakin banyak lagi gitu. Terus bisa juga untuk memprediksi terjadi gempa bumi gitu. Makanya tadi dibilang di awal ada untuk Python di sana. Karena kan tentu kalau prediksi kan pasti dia bikin banyak-banyak model tuh biasanya. Nah, baru nanti dia akan milih untuk mana yang bagus. Terus, nah teman-teman kalau buka link yang tadi saya kasih, sini ada untuk langkah-langkah perhitungannya juga. Di luar itu di sini nih ada selain Fuzi dia ada banyak ya. Nah, ini sistem pendukung keputusan nih. Teman-teman harus pelajarin satu-satu gitu. Mesti tahu apa bedanya sih gitu. Ada HP di sana, ada SAW, ada WP, ada forward chain, ada certainty factor, naive Bayes, dan intersaver, ada Fuzi gitu. Nah, Fuzi ini cabang dari si AHP. Cuman dia lebih lengkap lagi. Nah, ini angka perhitungannya. If X is A, then Y is B. Simpelnya nih. Dia ada and, ada or di sana. Bukan if then lagi.
gitu. Nanti dengan berjalannya waktu, dengan materi yang akan dikasih, saya yakin teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari ini bangsa pasti bisa ngikutin materinya ya. Nah, mengambil keputusan dengan banyak aturan gitu. Kayak ada max, min, max, sum, probor gitu. Ini salah satu sebabnya makanya tadi itu saya terapin untuk aplikasi yang lagi dibuat KPI itu pakai Fusi. Karena di situ ada max, min, ada sum gitu. Ada banyak metode yang memang harus saya pakai gitu. Makanya kita kadang-kadang tergantung user, tergantung keinginan ini sih kita mau dibikin kayak apa, kita bikin dulu gitu. Di sini ada contoh untuk studi kasusnya juga gitu. Nanti kalian bisa buka sambil jalan gitu. Di sini nanti tinggal diklik di sebelah kiri ini ada rule. Nah, ada himpunan, nilai keanggotaan, nilai predikat. Jadi bisa bisa tahu nih jumlah makanan jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak sekian gitu. Keren kalau bisa bikin satu aplikasi yang mendetail kayak gini gitu. Sekarang coba kita lihat nih yang HP ya. Kita coba lihat yang HP. Nah, HP juga ada nih. Coba. Nah, yang tadi saya bilang kan, di sini ada goal nih, ada kriteria, ada alternatif gitu. Kalau tadi yang jelasin itu kan goalnya itu kayak apa sih? Goalnya itu misalkan mencari eh, murid yang terbaik, mencari mahasiswa mahasiswa yang terbaik nilainya, mencari ini yang pokoknya yang paling lah gitu kan. Lalu ada kriteria di bawahnya, dipecahkan kalau HP itu. Terus ada alternatif. Siapa-siapa nih nama orangnya gitu. Alternatif siapa berdasarkan kriteria yang nanti kita hitung di HP ini untuk mendapat goal yang ada. Ini tinggal dilihat. Nah, ini ada pengertiannya juga untuk AHP. AHP itu kayak gimana, bentuk kayak gimana. Ini ada untuk nilai kriteria skala tadi. Terus ada penerapannya juga, kasus kayak apa. Nah, ini ada nih di sini contohnya pemilihan karyawan terbaik berdasarkan kriteria pimpinan gitu. Salah satu contoh ya ini ya. Nanti tinggal dilihat, tinggal dipraktekin. Ada langkah perhitungan juga di sini. Nah, ini matrix yang tadi yang dibilang untuk CR gitu. Kenapa tadi saya kasih link yang tadi lebih simpel gitu kan? Karena saya yakin kalian juga akan terkendala ya sedikit terkendala untuk penghitungan ini. Jadi kita sama-sama enak. Yang penting kalian tahu caranya, terus nanti kalian tahu rumusnya, kalian bandingin gitu. Bukan berarti kita tergantungan sama AI yang tadi untuk perhitungan ya. Tapi kalian bisa lebih simpel, lebih memperingkas waktu, bisa lebih dapat. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita nggak boleh lebih dari 10% gitu ya. Ini nanti ada studi kasus juga. Penentuan kinerja karyawan berdasarkan kriteria yang mengandung bobot masing-masing. Kemampuan mengajar, sikap, jumlah karya, contohnya. Nah, nah, kan? Ini bisa diisi, gitu. Oh, ini sikap 0, 2, 1. Ini alternatif. Ini ada untuk kemampuan mengajar juga. Ini udah berupa hasil ya. Di sini ada kemampuan mengajarnya si alternatif ini berapa nih nilainya nih udah nilai si alternatif. Ini udah yang terakhir nih, bobot udah di luar bobot. Result hasil penghitungan nih udah gitu. Nah, ini ada penghitungan HP-nya. Kriteria yang paling banyak kriteria ini perhitungannya. Nah,
Ini ada hasil prioritas kali nilai alternatif. Gitu. Jadi ada nilai alternatif yang keluar, ada prioritas yang keluar. Gitu. Jadi misalkan Andik, Andik Saputra nih paling atas, kemampuan ngajar dia 234, sikap 152, jumlah karya sekian, hasil prioritas dia segini nih. Hasil prioritas ini dari jumlah karya, sikap, kemampuan ngajar. Jumlah dia peringkatnya segini. Gitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 6 alternatifnya. Mana yang paling bagus? Yang paling gede, Pak. Yang si dia Primasari. Nah, si dia Primasari nih. Nah, ini kan hasil yang didapat terakhir nih, hasil penilaian dari AHP. Dia akan mendefinisikan si dia ini yang paling atas dengan kemampuan ngajar sekian, sikap, jumlah karya, hasil prioritas gitu. Jadi ini memang udah ada perhitungannya. Jadi kita nggak cuman sekedar uh, masukin nilai gitu kan, karena kan seringkali sekarang kita kalau untuk penilaian bisa masukin, tapi kita nggak ada penilaian sendiri. Dengan ada sistem ini diharapkan lebih lebih objektif ya, lebih lebih jelas gitu. Tinggal tergantung gimana orangnya aja yang input. Ujung-ujungnya tetap ke user. Itu salah satu kelemahannya HP gitu. Oke, Mbak sini ada yang mau ditanyain untuk teman-teman dari Berita Bangsa? Ternyata baru seminggu ya HP-nya ya. Iya, Pak, baru Sabtu kemarin. Oh, Sekarang baru baru Sabtu hari kemarin. Senin. Oh, oke. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Atau nanti kita kapan ada kesempatan kita bisa coba untuk penerapan langsung kayak gimana gitu. Ada yang mau tanyain? Oh, kayak itu link absen ada di itu ya, ada di chat ya. Tadi di oper untuk link absen. Ya, ada yang mau tanyain nggak? Untuk pengambilan keputusan ini dia jatuhnya masuk ke eh, data analis nggak, Pak? Kalau data analis, ya tentunya kan di dalam proses itu kan ada analisis di situ, ya kan? Kita kan ada analisis di sini gitu. Ada logika di sini yang kita mainin, yang Berarti analisis. Hmm? pekerjaan yang job desk-nya data analis ada lebih hitung perhitungan beginian ya. Ada perhitungan begini. Cuman kalau kita sambungin untuk yang pengaplikasiannya tadi untuk sistem itu, jatuhnya kita masuk ke yang terakhir gitu. Kita gunain si metode ini untuk dari data yang ada itu kita olah dong, kita olah pasti orang mikir dong dari data yang ada cara ngolahnya gimana gitu, terus perhitungan kayak gimana gitu. Jadi kita nggak cuma sekedar ngeluarin nilai gitu, pasti ada yang kita jelasin gitu. Ya ada lagi. Pak, saya mau nanya, Pak. Hmm. Untuk membuat sebuah project itu, Pak, seberapa Hmm. penting eh, apa kayak kayak gini-gini, Pak, seberapa penting untuk membuat perhitungan-perhitungan seperti ini? Ya pentingnya itu tergantung dari request atau permintaan dari pengguna yang mau kita layanin kan, dari klien yang kita mau bikin gitu. Dia mau bikin kayak apa sih? Misalkan kayak untuk ini kan untuk KPI, untuk penilaian gitu. Jadi pasti penting tentunya gitu kan. Kayak misalkan keputusan, namanya juga sistem pendukung keputusan. Sekali lagi, ini kan cuma tool gitu, bukan berupa baku ya. Jadi kita cuma ngasih kayak untuk rekomendasiin bahwa dari opsi-opsi yang ada itu sekian banyak, ini loh yang lebih layak sebetulnya gitu. Ini loh yang lebih bagus gitu. Itu sih pentingnya gitu kan perhitungannya. Kalau nggak adanya ini tentu orang juga akan cuma tebak-tebak doang. Terus
apa ya, kayak misalkan banyak kepala kan pasti banyak pemikiran masing-masing. Nanti bos yang ini ngomong begini, bos yang itu ngomong begitu, banyak lah nanti, jadi banyak, lebih 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 crowded lagi gitu. Kalau adanya ini kan pasti mereka juga, oh ini udah rekomendasiin kayak gini nih gitu. Sebetulnya ada nilai-nilai yang udah keluar. Milih yang ini sekian, milih yang ini sekian, milih yang ini sekian, kayak gitu. Tetap keputusan di mereka. Itu sih, makanya kan dibilangnya eh, sistem pendukung keputusan kan kita. Cuman sebagai support pendukung gitu. Makanya tadi Baik, untuk, terima kasih, Pak. ya, makanya tadi untuk yang di aplikasi tadi itu, untuk yang tadi di aplikasi itu ini ya, untuk yang di aplikasi itu tadi, yang tadi saya bilang gitu kan, ini masih 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 pure, kebanyakan untuk metode yang kita pakai itu AHP sama Fuzi tadi gitu kan. Cuman dari pemangku jabatan di atas pengennya yang tadi saya bilang, biar dia bisa masukin hasil kerja gitu, hasil dia punya sertifikasi, misalkan dia ada sertifikasi gitu. Jadi lebih lebih mendetail lagi gitu. Itu sih yang bikin apa ya, buat saya lebih lebih tertantang juga gitu kan, lebih 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 menarik gitu kayaknya gitu. Nggak cuma sekedar sampai sini beres gitu, ternyata masih ada lagi kan yang bisa kita kerjain gitu. Nanti bisa kita tambah untuk modul dia ngupload dokumen, foto gitu, untuk memperlengkapin perhitungan yang tadi kita bikin. Jadi lebih lebih konkret, lebih kuat lagi kan sistem keputusan yang akan bisa mereka ambil. Gitu sih. Ya, ada lagi yang tanyain? Saya mau tanya Pak. Mas Owan. Nah, dari seminar yang tadi udah kita bahas ini ya Pak ya. Hmm, Bagaimana sih Pak penerapan AHP DSS dapat mempengaruhi strategi perusahaan dalam menghadapi tantangan era digital? Terus apa dampaknya bagi perusahaan untuk keberlanjutan bisnisnya tersebut Pak? oke. Untuk yang ini, dari untuk di era digital ini kan, kayak yang tadi dibilang, kalau kita misalkan nggak ada sistem penunjang keputusan kayak gini, satunya kayak yang tadi saya bilang itu, banyak banyak orang nih, banyak pikiran gitu kan. Kita nggak mesti bisa maksain suatu suatu argumen gitu. Pasti kan banyak argumen yang ada gitu kan. Si ini pengennya begini, si ini pengennya begini, si ini begitu gitu kan. Satu suatu keputusan ya, gitu. Kita ngomongin keputusan. Nah, kalau adanya sistem penunjang keputusan ini kan, kita bisa lebih ada datanya gitu. Kita punya datanya, kita ada hasil yang hitungannya gitu, dari apa yang dihasilin sama sistem yang kita bikin gitu, di era digital. Nah, terus yang tadi apa ya namanya sistem penilaian karyawan itu masuk dalam salah satu konteks transformasi digital penerapan AHPDSS bukan sih Pak yang diintegrasi dengan teknologi machine learning ya? Apa gimana Pak? Yang tadi Iya, penilaian karyawan itu? ya, itu salah satunya bisa masuk ya, karena kan nggak cuma by paper lagi, nggak cuma by paper gitu. Kalau dulu kan biasanya penilaian itu eh, kertas nih, penilaian nih, si ini begini, sini begitu, sini begitu. Nah, itu lebih paperless lagi. Sebetulnya lebih ke sana juga ya gitu. Banyak yang bisa didapat gitu sih. Makasih Pak. Iya, sama-sama Mas Wawan. Ada lagi? Untuk teman-teman mungkin bisa bertanya lewat kolom chat kalau misalkan Saya mau bertanya, Pak. Hmm, Sebagai mahasiswa IT, khususnya kita nih, Pak, kita kan kelas karyawan ya, dengan waktu yang terbatas. Maksudnya, untuk sebagai mahasiswa IT itu lebih penting mempelajari program atau metode-metode seperti ini gitu, Pak. Soalnya jujur aja kami sebagai mahasiswa IT itu lumayan males ya. Makanya saya terima iya, kasih banget nih Bapak ngirim aplikasi kalkulator apa tadi yang buat ngitung ya metode tadi. HP. Iya, AHP. Iya paling Iya, itu sih kalau dari saya.
Sebetulnya kalau semua, kalau saya boleh bilang semuanya penting gitu kan, cuman kita kan mesti suka dulu nih apa yang kita mau lakuin gitu kan. Kalau kita nggak suka, pasti bingung juga gitu, mau ngelangkah juga males, apa-apa juga ah udah ah udah keburu nyerah gitu kan. Cuman kalau kayak gini pasti kan cari cara nih, apalagi zaman sekarang teknologi banyak, chat GPT juga makin keren gitu kan, kalian tinggal cari gitu kan, pasti lebih banyak gitu. Cuman masalahnya minat kalian sampai mana, sejauh mana gitu. Masalah pentingnya entah itu programan atau apa, ya ini kan salah satu pendukung untuk pemrograman yang mau kita bikin gitu. Kalau boleh tahu, teman-teman belajarnya bahasa apa di sana? Eh, Terakhir kita pakai bahasa PHP, Pak, Hmm, untuk hmm. membangun sebuah website ya. Kalau untuk HTML, CSS gitu Itu sudah ya. udah. Terus untuk framework yang dipakai apa? Framework terakhir kita pakai Laravel untuk Belum Mas, belum Laravel. Belum oh, ada framework make. Belum. Itu mah ente kali kerjaannya, Laravel. Aduh. Kita aneh dong ya. masih natif anjir. Oh ya, berarti setiap mahasiswa pun berbeda, Pak, ternyata. Bukan atuh, materi matunya belum nyampe Laravel. Oke, Oh iya. kalau dari penggunaan selama ini sih, kalau saya boleh sharing gitu kan. Jadi kan sebelum Laravel mulai booming itu kan ada namanya CI, Code Igniter gitu. Nah, jadi kalau boleh share di sini, teman-teman layak untuk pelajarin Code Igniter juga gitu. Kenapa hari ini itu lebih banyak yang Laravel? Karena sebetulnya dia tuh library-nya lebih lengkap doang. Lengkap dong gitu. Cuman saat kalian jalanin untuk eh, user yang mulai banyak gitu, kayak misalkan sekolahan atau kayak misalkan kampus gitu, pasti akan sering bermasalah untuk di web servernya. Mesti pintar-pintar ngakalin lah web server sama database gitu. Dia cuma menang library tapi jadi berat karena library-nya banyak gitu. Sementara kalau CI Code Mixer itu lebih ringkas gitu. Tapi minusnya kalian harus masukin library-nya yang kalian pengen. Tergantung kalian jadinya. Kalian mau bikin apa, perlunya library ini itu yang dimasukin gitu, yang lainnya nggak usah. Jadi itu lebih enteng. Makanya saya selama ini bikin kalau untuk aplikasi itu lebih ke CI gitu. Itu sih, cuman kayak sekarang kan justru saya masuknya udah ke React gitu, Java. Itu bagus juga buat kalian pelajarin juga gitu. Itu sih kalau untuk PHP, ya memang semuanya memang dari PHP, memang harus kalian kuat di PHP ya gitu. Kalau banyak yang bilang PHP udah ketinggalan zaman, ya enggak juga, semua bahasa kan dari PHP, dari bahasa C juga gitu. Jadi tetap fokus aja sama yang kalian dipelajarin gitu, sambil tetap ngulik-ngulik yang baru nih, cuman sekedar pengen tahu gitu, tapi tetap dalamnya untuk PHP ya. Itu sih. Saya boleh nambah lagi, Pak. Boleh yang lain Kan tuh. saya banyak, saya kan banyak lihat video ya, katanya kalau PHP itu sekarang sudah mulai ketinggalan. Jadi banyak kelas-kelas kayak di Udemy itu menjual eh, kelas pemrograman web dengan menggunakan Node.js sekarang. Tapi emang kenyataannya benar seperti itu, Pak, kalau PHP itu sudah mulai ditinggalkan. Ya, jadi yang maksud saya itu pemahaman kita tentang PHP ya. Kita harus pelajarin tentang PHP itu pemahaman. Jadi kita memang harus benar-benar ngerti bahasa PHP gitu. Gimana kita mengerti bahasa yang lain kalau kita PHP ya kita nggak tahu. Ya meskipun kayak misalkan bahasa Python itu bahasanya lebih ringkas gitu, lebih simpel lah gitu. Tapi masa kita cuma mengandalkan itu gitu. Kalau kita lebih bahasa PHP, otomatis bahasa yang lain kalian pasti akan bisa ngikutin. Itu sih kalau dari saya selama Ya, ini gitu. baik, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, yang lain. Sepertinya eh, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Nggak ada ya? Ini kayaknya bukan cuma mahasiswa aja nih, banyak yang ada beberapa yang masuk. Iya, ada Pak, saya dari boleh nanya sedikit lagi, Pak? Banyak juga nggak apa-apa. Oh, ya, Pak. Saya pengen tanya, Pak. Hmm, Eh, kan saya dari jurusan SMK-nya dari jurusan yang beda dari jurusan IT sekarang. apa dulu? Untuk saya dulu SMK-nya multimedia.
Untuk berani masuk ke industri IT ini, hal yang harus disiapin tuh apa aja ya, Pak? Ya, kalau lebih sebelumnya udah di multimedia ada positifnya juga dong gitu. Cuman kayak misalkan gini, di IT itu misalkan di dunia IT itu kan nggak cuman multimedia. Misalkan multimedia kan jatuhnya kalau di pemrograman itu bisa di front end gitu. Kalian bisa masuk ke situ dong gitu. Lebih kuatin di situ nantinya. Cuman kalau yang lain-lain kan pasti cuman sekedar dasar-dasar doang, basic-basicnya aja gitu. Cuman untuk yang kalian kuatin mungkin bisa lebih ke front end gitu. Lebih simpel Hmm. kan? Gitu. Jadi kalian memang nguasain dan kalian memang udah ada basic di sana gitu. Berarti sebelum kita masuk ke industrinya, kita harus punya sesuatu yang lebih unggul gitu ya, Pak? Kayak kita kuat di front end atau kuat di back end-nya gitu. Atau kita harus minimal bisa dasar-dasarnya gitu, Pak. Iya, jadi kan kalau di perusahaan itu kan eh, biasanya nih IT itu kan dibagi-bagi kan gitu. Kayak udah yang untuk networking, ada yang untuk database sendiri, untuk sistem, terus ada misalkan pemrograman aja dibagi lagi dia gitu. Ada yang secara gampangnya ada front end, ada back end, ada DevOps gitu kan. Nah, dari tiga itu biasanya eh, kalian nanti akan lebih mengerucut lagi nih nanti di terakhir-terakhir gitu kan. Kalian mau lebih ke yang mana gitu? Mau yang lebih front end kah, back end kah gitu kan kayak gitu. Ini semester berapa ya? Semester 5, Pak. Oh, iya gitu kan. Kalau kalian mau lebih ke front end ya lebih kuatin di front end ya gitu kan. Nah, kalau untuk yang eh, bagus-bagusnya sih kalian memang 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 tertarik dan memang memang minat gitu kan. Jadi semua kalian pelajarin gitu. Pelajarin aja semua nggak masalah gitu. Saya juga begitu full stack biasa sendiri malah gitu kan. Saya kalau 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 agak ramean gitu malah susah. Makanya saya sekarang kalau ramean gitu suka pakai GitHub. Udah belajar GitHub belum? Sudah pernah, Pak, belajar GitHub. Sudah, Nah, Pak. nah itu kan bagus tuh kita untuk kolaborasi antar tim gitu. Jadi misalkan kalian pecah aja. Tadi yang tadi bilang dari multimedia, misalkan ngurusin yang front end gitu. Nanti yang kuat untuk yang di bagian back end, ngurusin back end gitu. Dicoba lah gitu. Ada yang ngurusin database, gabungin jadi satu gitu. Kalau sekarang lebih lebih ke arah situ ya gitu. Soalnya kemarin juga saya nemuin pengalaman itu eh, saat untuk gabung-gabung gitu sulit gitu karena terbiasa sendiri gitu. Jadi untuk gabung gabungin pemikiran jadi agak sulit. Jadi bagusnya juga memang dari sekarang tuh memang terbiasa kolaborasi kayak gitu. Gitu sih. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Halo Mas Arifianto Rizky. Lagi lagi nyimak kan nih Mas Arifianto Rizky? Halo Pak, selamat malam. Halo Nyimak Mas. Pak Dek tadi. Luar Apa biasa. kabar Pak? Luar biasa. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Masih Pak dari tadi dari awal kok. Masih nyimak, masih Oke, oke. nyimak. Ayo, Ah, yang lain lanjut. Enaknya langsung praktek ya. Nanti kapan ada waktu saya ngikut Pak Dani lah ke sana main. Boleh, Pak. Dengan senang hati Mas Wawan menerima. Kelas kita atau kelas TI Dodo CA 1. Oh, emang ini beda kelas? Satu kelas seminarnya. Enggak, maksudnya ada audiens dari luar juga, Pak. Cuman Oh, yang mengadakan tuh TI Dodo CA 1. oke, oke. Ya, oke kalau nggak ada dilanjut MC moderator. Oke, eh, kembali kepada saya sebagai MC. Terima kasih Pak Clay Markulius sebagai narasumber sudah memberikan materinya yang sangat bermanfaat ya untuk kita semua sebagai mahasiswa IT dan untuk persiapan lah terjun ke dunia industri apalagi nanti untuk persiapan magangnya di semester 6. Sebelum
Sebelum ditutup, saya ada sedikit Pantun. bukan catatan kecil, Pak. Kalau sekarang puisi, Pak. Iya, ke Enggak, Gojek, ke enggak, enggak. Gojek. Ada sedikit catatan kecil dari pembahasan materi seminar hari ini ya. Ini sedikit mengulas saja. Tadi itu kan udah jelasin apa itu AHP dan DSS. Terus AHP itu Analytic Hierarchy Process, yaitu metode pengambilan keputusan berbasis hierarki membandingkan alternatif secara berpasangan untuk menentukan bobot prioritas. DSS, Decision Support System, sistem berbasis komputer untuk mendukung proses keputusan, menggabungkan data, model, dan analisis. Kombinasi AHP dan DSS yaitu menyediakan solusi yang otomatis, konsisten, dan transparan. Pentingnya AHP dan DSS dalam dunia IT meliputi digunakan untuk pengambilan keputusan strategis seperti memilih perangkat lunak atau vendor teknologi, evaluasi multi kriteria meliputi biaya keamanan, performa, kompatibilitas, dan lain-lain. Efisiensi dan akurasi mengurangi bias manusia, hasil keputusan yang objektif. Terus sedikit kesimpulan, HP DSS adalah solusi praktis untuk pengambilan keputusan kompleks di dunia IT. Kombinasi teknologi dan metode analitik memberikan keputusan yang akurat dan efisien. Implementasi AHP DSS sangat disarankan untuk meningkatkan strategi di dunia IT. Oke, sebelum saya tutup, ada sedikit pantun. Pantunnya itu sebentar. Ini dia. Menanam pohon. Astagfirullahaladzim. Nanti dulu pantunnya, Pak. Sebelum Cakep. pantun, kita on cam dulu untuk dokumentasi. Semuanya teman-teman minta tolong untuk on cam sebentar sebagai dokumentasi seminar malam ini. Yang lain yuk on cam sebentar. Ini ada beberapa slide ya. Saya mulai dari satu dulu. Jangan di stop dulu ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah habis. Sebelum saya tutup, ada sedikit pantun. Menanam pohon di tepi danau. Airnya Cakep. menyegarkan mata. Cakep. AHPDSS telah kita dapatkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Wawan Nursito. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you semua. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima Terima kasih kasih, Pak Pak. Clay. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.